Halo teman-teman mageran, selamat datang di channel ini. Channel ini menceritakan tentang kisah alur cerita Battletrog The Heaven. Video ini merupakan spoiler, jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Melanjutkan dari chapter sebelumnya. Semua tatapan di tanah terbuka berhenti di Nalan Yanran yang perlahan turun. Semua ekspresi mereka berbeda saat mereka melakukannya. Orang ini sepertinya cukup baik. Di atas pohon besar, Jia Xingtian tersenyum sambil menatap Xiaoyan. Segera dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sayangnya, serangan kali ini tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Nalan Yanran. Meskipun itu tampak ganas. Kelincahan terbang Flock Technido memang sesuai dengan namanya." Fama di samping mengangguk sedikit. Tatapannya menatap Nalan Yanran yang jatuh dan dengan lembut tertawa. Gadis dari klan Nalan juga tidak lemah. Sepertinya Yun Yun benar-benar mencoba yang terbaik untuk merawat gadis itu selama 3 tahun ini. Hai Bodong sedikit mengernyit. Dia menatap Nalan Yanran dan alisnya tiba-tiba berkedut sesaat kemudian. Energi di dalam tubuhnya meningkat dengan cepat. Selain itu, samar-samar memiliki tanda telah melebihi di atas Daoshi. Betapa metode yang mendalam untuk menyembunyikan kekuatannya, bahkan saya tidak menemukannya. Teknik rahasia mistik Cloud Set memang luar biasa. Jia Xingtian dan Fama tersenyum. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, sebagai pemimpin sekte mistik Cloud Sect berikutnya secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan murid mistik Cloud Sect lainnya. Selain itu, mistik Cloud Sect juga mendapat bantuan Pil King Guhe. Menambahkan semua ini pada pondasi kuat Nalan Yanran tidak dianggap konyol baginya untuk mencapai kelas Dadoshi pada usia saat ini. Sepertinya pertarungan kali ini akan menjadi agak hebat. Orang kecil dari klan Xiao itu juga bukan orang biasa. Selain itu, penguasa hitam besar di tangannya juga agak aneh. Fama menatap penguasa Xuan berat di tangan Xiaoyan saat dia berbicara. Melihat aliran udara yang dia ciptakan ketika kakinya mendarat di tanah, penguasa itu sepertinya memiliki bobot tertentu. Apakah Anda berdua menyadari bahwa setelah penguasa meninggalkan tangannya, kecepatannya tidak hanya meningkat, tetapi bahkan letusan dan kepadatan dokinya pun langsung menjadi jauh lebih kuat. Jiang Xingtian layak menjadi orang kuat yang bahkan ditakuti Hai Bodong. Bahkan sedikit gerakan ketika Xiaoyan mendarat di tanah sebenarnya diamatinya dengan sangat detail. Ya. Mendengar kata-kata Jiang Xingtian, Fama mengangguk sedikit. Tampaknya dia juga merasakan perubahan ini. Dari penampilan sekarang, kompetisi ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Tetapi apa yang membuat saya penasaran adalah apa sebenarnya yang diandalkan anak kecil ini. Dia benar-benar dapat melarikan diri dari reputasi sebagai orang yang tidak berguna 3 tahun yang lalu dan mengejar kemajuan Nalan Yanran yang telah menerima pelatihan Mystic Cloud Sect dengan kecepatan seperti itu. Jiang Xingtian tidak pasti saat dia berkata dengan lembut, "Aku tidak tahu. Asosiasi alkemis kami belum pernah bertemu dengannya sehingga kami tidak pernah menyelidikinya." Fama menggelengkan kepalanya. Tatapannya melirik ke tanah terbuka dan tiba-tiba berkata, "Gadis dari klan Nalan itu akan menggunakan kekuatan sejatinya." Nalan Yanran yang jatuh perlahan anehnya melayang di udara saat dia berada sekitar setengah meter dari tanah. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan tubuhnya melayang di udara. Setelah itu, dia mendarat di permukaan batu hijau yang keras dengan cara yang ringan dan gesit, mengincar Nalan Yanran yang sebenarnya tidak terluka. Setelah mendarat di tanah, napas lega terdengar di seluruh lapangan. Mata cantik Nalan Yanran serius. Dia memandang Xiaoyan di sisi berlawanan yang ekspresinya masih tenang.
Dengan suara lembut, dia berkata, "Kamu benar-benar mengejutkanku. Tidak peduli apa, aku setidaknya percaya bahwa kamu tidak lagi menjadi tuan muda yang tidak berguna dari klan Xiao sejak saat itu." Xiaoyan tidak memberikan jawaban atas kata-kata yang agak meratapi dari Nalan Yanran. Dia hanya mengangkat matanya dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Saat dia merasakan energi berwarna hijau pucat yang perlahan melonjak dalam Nalan Yanran, dia bergumam lembut di dalam hatinya. Apakah dia akhirnya akan menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya? Aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi tentang semua yang terjadi saat itu. Nalan Yanran perlahan mengangkat tangannya. Cahaya hijau di atas pedang panjang berwarna hijau pucat menjadi semakin pekat saat tatapannya menatap Xiaoyan. Tapi aku yang sekarang mewakili Mystic Cloud Sect, saya tidak akan menahan apapun untuk reputasinya. Saat suara Nalan Yanran perlahan-lahan turun, jubah di tubuhnya dan rambut hitamnya di kepalanya tiba-tiba bergerak meskipun tidak ada angin. Kehadiran yang kuat perlahan-lahan naik dari dalam tubuhnya. Tingkat kekuatan kehadiran yang mengesankan menyebabkan murid-murid Mystic Cloud Sect sekitarnya melebarkan mulut mereka dengan syok. Banyak tangisan lembut tanpa sadar terdengar. Ki ini... Apakah Nalan Siji maju ke Dadausi? Benar-benar tak terduga. Benar-benar tak terduga, keponakan Nalan telah mencapai kelas Dadausi pada usia seperti itu. Dia benar-benar sangat mengagumkan. Mu Chen menoleh dan berkata sambil tersenyum kepada Nalanji setelah menatap Nalan Yanran yang memancarkan kekuatan yang kuat. Tawanya mengandung beberapa kecemburuan. Meskipun Mu Zhen saat ini 9 bintang Doushi dan tampaknya hanya setengah langkah dari Dadausi. Mu Chen tahu bahwa setengah langkah ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilewati jika seseorang tidak memiliki keberuntungan yang cukup. Keponakan Mu Zhen juga tidak lemah. Nalanji tersenyum dan memberikan respon sopan. Kekuatan yang Nalan Yanran tiba-tiba tunjukkan juga membuatnya menghela nafas lega. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, Nalan Yanran pada akhirnya adalah anggota klan Nalan. Jika dia kehilangan kompetisi ini hari ini, tidak hanya Mystic Cloud Sect akan kehilangan muka, tetapi klan Nalan juga akan merasa malu. Selain itu, Nalan Yanran bahkan secara impulsif mengatakan bahwa jika dia kalah, dia akan menjadi budaknya ketika membuat perjanjian saat itu. Ketika dia memikirkan wanita muda tertua dari klan Nalan dan calon penerus Mystic Cloud Sect menjadi pelayan wanita orang lain, ada beberapa indikasi keburukan di wajah Tuan Nalanji. Perempuan ini, saat dia perlahan-lahan melepaskan napas, Nalanji menatap Xiaoyan yang dengan tenang memperhatikan Nalan Yanran. Dia dengan lembut berkata, "Ah, keponakan Xiao, saya benar-benar minta maaf. Kompetisi ini memiliki terlalu banyak komplikasi untuk Nalan Yanran. Aku takut kami hanya bisa salahmu. Di masa depan, saya akan memerintahkan klan Nalan untuk mengkompensasi klan Xiao." Mendengar kata-katanya yang penuh percaya diri, tampaknya dia tidak optimis terhadap Xiaoyan yang bisa memenangkan kompetisi ini. Namun, orang tidak bisa menyalahkannya. Usia Xiaoyan saat ini belum genap 20. Terlepas dari beberapa luar biasanya bakat pelatihannya, kesulitan mencapai kelas Dadausi di usianya sangat besar. Lagi pula, dia tidak memiliki dukungan dari faksi besar seperti Mystic Cloud Sect di belakangnya. Tentu saja, ini memang benar-benar dalam keadaan normal. Kalau benar karena pil 3 roh hijau 3 garis, Xiaoyan benar-benar hanya akan bertahan di bawah Dadausi. Sayangnya, situasi yang dialami Xiaoyan tidak dianggap normal. Oleh karena itu, pemikiran tentang Nalanji ini pasti akan menghadapi kekecewaan. Matahari yang terik menggantung tinggi di udara dan sinar matahari turun dari langit yang jauh, menyebabkan kabut samar yang menyelimuti alun-alun. Itu bersinar pada tubuh semua orang yang hadir. Hampir 1000 murid Mystic Cloud Sect duduk di tanah di sekitar alun-alun, membentuk setengah lingkaran. Mereka duduk di permukaan batu seperti pilar kayu,
dan sinar matahari yang turun dari langit tidak menyebabkan tubuh mereka bergerak sedikit pun. Ketekunan orang-orang ini adalah sesuatu yang Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk memuji, meskipun tidak memiliki kesan yang baik tentang Mystic Cloud Sect. Melihat bagaimana mereka bisa melatih orang-orang yang berbakat yang telah diambil dari seluruh negeri dengan cara seperti itu, Mystic Cloud Sect benar-benar tidak hanya mengandalkan reputasinya yang kosong untuk berdiri di atas kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun. Di peron batu tepat di belakang monumen batu yang terletak di tengah alun-alun, 10 orang tua berjubah putih itu menyipitkan mata tuanya saat mereka menyaksikan 2 orang di alun-alun. Kadang-kadang mereka membisikkan sesuatu di antara mereka sendiri. Penatua pertama, pertarungan baru saja dimulai, namun Nalanyanran terpaksa menggunakan kekuatan sejatinya. Di sisi lain, lelaki kecil dari klan Xiao tampaknya tetap sangat tenang. Seorang pria tua berjubah putih menoleh dan lembut berkata di samping Yunleng. Suaranya terdengar agak khawatir. Pola pikirnya memang cukup bagus. Jari Yunleng dengan lembut menepis debu yang tidak ada di jubahnya saat ia berkata dengan santai. Tapi, kompetisi semacam ini bukanlah sesuatu di mana orang hanya bisa mengandalkan mentalitas mereka. Kemajuan Nalanyanran selama beberapa tahun ini adalah sesuatu yang bahkan membuat orang tua kita merasa terkejut. Selain itu, pemimpin sekte tampaknya telah melewati beberapa teknik rahasia sekte itu. Tidak peduli betapa luar biasanya bakat pemuda itu. Setidaknya, sepertinya tidak mungkin baginya untuk mengejar ketinggalan dengan Nalanyanran sekarang. Anda semua tidak perlu terlalu khawatir. Karena Nalanyanran telah menunjukkan kekuatan yang sebenarnya, pertempuran ini mungkin akan segera berakhir. Setelah kami mengusir lelaki kecil dari klan Xiao itu, aku tidak perlu khawatir tentang itu lagi, kata Yunleng dengan samar. Mendengar Yunleng mengatakannya, pria tua berjubah putih itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia mengangguk, berbalik dan melirik platform batu di bawah. Tiba-tiba dia berkata, "Geye, apakah ada yang salah?" Setelah mendengar pertanyaan itu, seorang lelaki tua berjubah putih yang sedang duduk di lantai 2 dari platform batu berbalik. Melihat penampilannya, itu mengejutkan bahwa Geye adalah orang yang telah menemani Nalanyanran ke klan Xiao untuk membatalkan pertunangan saat itu. Ekspresinya sangat ini agak aneh. Selain itu, sumber ekspresi di wajahnya tampaknya Xiaoyan di tanah terbuka. Sejak Xiaoyan muncul di matanya sebelumnya, ekspresi Geye telah berubah menjadi seperti ini. Ini karena dia telah menemukan bahwa pemuda itu sebelumnya sebenarnya tampak agak mirip dengan seorang berjubah hitam misterius yang dia lihat di klan Mo di kota Yan saat itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pria misterius itu adalah Dou Huang. Dengan usia Xiaoyan, bahkan jika dia memiliki bakat dari surga, dia tidak mungkin mencapai langkah itu. Geye dengan keras menggelengkan kepalanya, ingin membuang pikiran konyol di dalam benaknya. Namun kedua wajah terus perlahan bergabung bersama. Pada satu contoh, ketika kedua wajah benar-benar bergabung bersama, seluruh tubuh Geye bergetar. Dia mengembuskan napas kasar saat pulih. Dia tiba-tiba menyadari bahwa seluruh jubahnya benar-benar basah oleh keringat dingin. "Apakah kamu baik-baik saja?" 10 orang tua berjubah putih dari Mystic Cloud Sect menyaksikan keringat dingin mengisi wajah Geye dengan terkejut ketika mereka merajut alis mereka bersama dan bertanya, "Tidak apa." Geye menelan seteguk air liur yang telah menyusup ke tenggorokannya yang kering. Dia ragu-ragu sejenak, hanya untuk menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyuarakan pikiran itu di dalam hatinya. Meskipun kedua wajah tampak sangat mirip, dia masih tidak percaya bahwa orang berjubah hitam misterius itu adalah Xiaoyan. Jika yang terakhir benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, apakah dia perlu melelahkan dirinya sendiri dan datang untuk bertarung keras dengan Nalanyanran? Itu benar-benar ilusi. Melihat sikapnya, ia paling banyak berada di kelas Doushi. Tidak peduli apa, dia jelas bukan orang berjubah hitam misterius itu. Geye mengepalkan giginya, perlahan mengangkat kepalanya dan terus melemparkan pandangannya ke tanah terbuka. Di tanah terbuka, kehadiran mengesankan Nalanyanran dari dalam tubuhnya perlahan berhenti meningkat
ketika akhirnya mencapai kelas Dadoshi. Dengan gelombang pedang panjang di tangannya, cincin pedang jelas terdengar di atas tanah terbuka dengan santai. Di ujung pedang, aura pedang berwarna hijau mengembang dan menyusut. Itu menunjukkan ke arah Xiaoyan dari kejauhan, dan angin liar langsung muncul entah dari mana. Mengamati Nalan Yanran di sisi yang berlawanan saat kekuatan berhenti naik, Xiaoyan mengerucutkan bibirnya. Dia dengan lembut bergumam, seperti yang diharapkan, sekitar 2 bintang Dadoshi. Mari kita mulai bersiap untuk keluar semua. Xiaoyan memutar lehernya dan menghela napas dengan lembut. Telapak tangannya memegang penguasa Xuan berat di atas tanah. Segera, dia menggunakan kekuatannya untuk memasukkannya ke tanah. Doki berwarna hijau di tubuhnya seperti api karena tiba-tiba melonjak. Beberapa saat kemudian, Doki menghilang dan Doki Armor berwarna hijau muncul di depan mata semua orang. Doki Armor? Doki Armor? Orang ini juga sebenarnya adalah Dadoshi. Mengincar baju besi yang tampaknya terdiri dari substansi substansial, gelombang suara dibuat ketika menghirup udara dingin terdengar di sekitar tanah terbuka. Dan film pun berakhir.